Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amin. Ikhwatal Islam, jamaah Bumiku Mengaji dimanapun berada, ahlan wa sahlan. Ustaz telah bergabung bersama kita hari ini untuk melanjutkan kajian kitab 50 sebab terhindar dari siksa kubur. InsyaAllah jazakallahu khairan pada Ustadz atas waktu yang telah diluangkan. Adapun malam ini insyaallah adalah pertemuan ke-6 dari pembahasan kitab tersebut. InsyaAllah dengan pembahasan bab meninggal pada hari Jumat dan bab selanjutnya insyaallah nanti menyesuaikan dengan waktu dan pembahasan dari Ustadz. Sebelum dimulai, mohon izin kami mengingatkan beberapa tata tertib kajian online Bumiku Mengaji. Yang pertama, marilah kita sama-sama menghadirkan niat kita untuk dengan seksama menyimak dan berusahalah mencatat apa saja faedah-faedah yang akan Ustaz sampaikan. Kemudian kami harapkan jamaah untuk menggunakan nama yang sebenarnya sehingga mudah untuk kami kenali. Lalu saat materi penyampaian dari Ustaz, kami mohon untuk mematikan fitur video dan memute audionya agar lebih hikmah dan kita bisa mengambil faedah-faedah dari materi yang Ustaz sampaikan. InsyaAllah akan ada sesi tanya jawab di akhir kajian. Seperti biasa kami persilahkan bagi yang mau bertanya langsung kepada Ustaz dengan menggunakan fitur raise hand atau boleh menitipkan pertanyaan di kolom chat untuk kami bacakan. Adapun untuk jamaah akhwat, jika ingin raise hand, kami mohon untuk menonaktifkan videonya. Demikian tata tertib kajian online yang bisa kami sampaikan. Selebihnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz. Falyatafaddal Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di malam hari ini kembali kita dapat bertemu dan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk kita belajar, mempelajari agama kita yang kita cintai dan kita yakini, berusaha kita pahami dan kita amalkan dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Kita berharap apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan buku yang berjudul 50 sebab terhindar dari siksa kubur. 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Yang coba kita kumpulkan secara tertib ya, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh kita semua. Dan kita sudah bahas buku ini sampai sebab yang ke-8. Dan hari ini kita akan masuk kepada sebab yang ke-9 dan seterusnya. Sebab-sebab kenapa seseorang itu bisa selamat dari siksa kubur. Tentunya perkara ini perkara yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami. Dan tentunya dilaksanakan jika itu berkaitan dengan ketaatan dan dijauhi
jika berkaitan dengan perkara-perkara yang diharamkan untuk dikerjakan. Nah, kita sebutkan dulu ya, sebelum kita masuk kepada sebab yang ke-9, kita sebutkan dulu poin pertama sampai poin ke-8. Perkara-perkara atau sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu terhindar dari siksa kubur, diantaranya yang pertama, menjadi mukmin yang bertauhid. Yang kedua, tidak termasuk orang kafir atau musyrik. Yang ketiga, tidak menjadi orang munafik. Yang keempat, membaca surah Al-Mulk setiap malam. Yang kelima, selalu membersihkan diri dari air kencing. Yang keenam, tidak melakukan namimah, yaitu mengadu domba. Yang ketujuh, tidak melakukan gibah atau menggunjing. Yang kedelapan, tidak menyakiti orang lain dengan lisannya. Nah, inilah yang telah kita bahas ya selama beberapa kali pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita masuk kepada sebab yang ke-9. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami buku ini dan kita bisa mengamalkannya sebaik mungkin. Mumpung kita masih hidup di dunia, masih ada roh di badan kita dan belum dicabut nyawa oleh malaikatul maut. Karena ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak pundi-pundi kebaikan. Kesempatan bagi kita untuk menyiapkan bekal yang sangat kita butuhkan ketika nanti kita sudah berada di alam kubur. Di alam kubur, ya, seseorang mendapatkan nikmat kubur atau mungkin siksa kubur. Nah, tentunya bagi seorang muslim dan bahkan semua manusia, pasti mereka menginginkan nikmat kubur. Tidak ada satupun yang menginginkan siksa kubur yang sangat mengerikan dan menakutkan. Tetapi bisa jadi mungkin mereka tidak semuanya yang mengetahui. Jangankan orang kafir, seorang muslim pun ternyata tidak semuanya mengetahui apa saja sebab-sebab bisa terhindar dari siksa kubur yang telah disebutkan secara langsung, baik dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jemaah sekalian, kita buka bukunya di halaman 41. Bagi yang sudah memiliki, maka dibuka di halaman 41. Sebab yang ke-9, seseorang itu dengan izin Allah tentunya, mereka terhindar dari siksa kubur, yaitu meninggal pada malam Jumat atau di hari Jumat. Meninggal pada malam Jumat atau di hari Jumat. Dan kita tahu bahwa seseorang itu mati dengan izin Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 145. Di surah Ali Imran ayat 145 Allah menyebutkan bahwa tidaklah seseorang itu mati atau meninggal dunia melainkan meninggalnya dengan izin Allah. Ya, sesuai dengan ketentuan waktu yang telah Allah tetapkan baginya. Semua manusia mati dengan izin Allah. Ya, tidak bisa direkayasa, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Meskipun mungkin manusia ingin mati terlebih dahulu atau ingin dimundurkan waktunya, tidak bisa. Semua terjadi dengan izin Allah. Ya, kita bicara meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Itu semua terjadi dengan izin Allah. Tidak bisa kita rekayasa, tidak bisa kita inginkan mudah-mudahan saya, atau memang sengaja untuk mati dengan bunuh diri, ya tentunya tidak termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan nikmat kubur, ya, atau peluangnya sangat kecil kita katakan, ya, jika Allah tidak memberikan ampunan, karena bunuh diri merupakan dosa besar dan diancam dengan siksaan. Jadi seseorang yang Allah takdirkan malam Jumat atau di hari Jumat yang mereka meninggal dunia, disebutkan dalam hadis mereka memiliki keutamaan tersendiri. Tetapi bagi seseorang yang barangkali tidak bisa meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, tentunya jangan kecil hati atau kecewa atau putus asa. Ya, baik bagi dirinya maupun orang lain yang dia cintai. Kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggal di hari Senin. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga meninggal di hari Senin, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa di muka bumi ini. Dan ternyata mereka meninggal di hari Senin, ada juga di hari-hari yang lain, ya. Jadi tidak ada suatu kepastian bahwa orang yang bertakwa itu pasti meninggalnya di malam Jumat atau di hari Jumat. Kalau sudah
sebelumnya bertakwa, maka meninggal di hari apapun baik. Seseorang yang sudah jelas dia bertakwa, dalam penilaian Allah tentunya, maka meninggal di hari apapun baik. Dan dia pasti akan mendapatkan nikmat kubur. Ya, kalau dia memang betul-betul bertakwa. Ya. Tapi kalaupun andai kata wafat di malam Jumat atau di hari Jumat, maka Rasul menyebutkan memang ada keistimewaan tersendiri. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim itu wafat pada hari Jumat atau wafatnya di malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Sekali lagi, tidaklah seorang muslim itu wafat pada hari Jumat atau di malam Jumat, melainkan Allah pun akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, dan telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, atau ada juga mengatakan hadis ini hasan. Berarti hadis yang bisa kita yakini kebenarannya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata, maksudnya Allah menjaganya dari fitnah kubur, yaitu dari pertanyaan dan azab kubur. Ya, para ulama berselisih pendapat tentang masalah hadis tersebut. Orang itu dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Ada yang mengatakan terjaga dari fitnah kubur artinya dia terjaga dari sulitnya menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Terjaga, artinya dia mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Dimudahkan oleh Allah. Tetapi para ulama yang lain, mereka memberikan penjelasan bahwa Allah menjaga seseorang itu dari fitnah kubur, artinya dia terhindar dari siksa kubur. Ya, bukan sekedar dia bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir saja, tetapi memang dia terhindar dari siksa kubur. Nah, demikian. Nah, kalau kita lihat meninggal pada malam Jumat atau di hari Jumat, memang jelas ya, ada kejelasan di sini. Informasi datang langsung dari Nabi SAW. Orang itu akan terhindar dari siksa kubur, tetapi tidak boleh kita memastikan, jamaah sekalian. Tidak boleh kita memastikan bahwa seseorang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, maka mereka pasti termasuk ke dalam keutamaan hadis ini. Ya, hadisnya benar. Tetapi orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, kita tidak tahu apakah mereka mendapatkan keutamaan ini atau tidak. Ya. Sebagaimana orang kafir misalnya. Orang kafir meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Apakah mereka terhindar dari siksa kubur? Ya, kita katakan tidak. Tidak ada manfaat bagi mereka. Meskipun mereka matinya di hari Jumat misalnya. Tapi karena mereka kafir, jelas tidak beriman kepada Allah, maka mereka disiksa sampai hari kiamat. Tidak pernah berhenti. Ya, jelas orang kafir akan disiksa. Nah, sekarang bagaimana kalau muslim? Seorang muslim yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Maka seorang muslim tentunya terbagi dua. Seorang muslim yang mukmin bertakwa dan pas dia juga meninggal, Allah takdirkan di malam Jumat atau di hari Jumat, ya tentunya kita katakan merekalah orang-orang yang termasuk hadis ini. Mukmin yang bertauhid, dia bertakwa, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, orang bertakwa itu tidak mesti harus meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, baru mereka terhindar dari siksa kubur. Kalau memang alasan dari awalnya memang sudah bertakwa, maka mereka kapanpun harinya mereka meninggal, tentunya mereka akan selamat dari siksa kubur. Apalagi kalau mereka bertakwa dan meninggalnya di malam Jumat. Sudah bertakwa, bahkan mereka meninggal di hari Jumat. Ya, Masya Allah. Berarti sudah bertakwa lalu meninggalnya di hari yang sangat mulia. Sayyidul Ayyam. Hari yang dimuliakan oleh Allah dan tidak ada hari yang lebih mulia dibandingkan hari Jumat.
Subhanallah, banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan kelebihan dan keistimewaan hari Jumat. Ya, Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Nabi Adam pun dikeluarkan dari sorga di hari Jumat. Kiamat pun nanti terjadi di hari Jumat. Ya, subhanallah, banyak sekali kondisi-kondisi disebutkan pas terjadi di hari Jumat. Nah, jadi kalau mukmin yang bertakwa meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, jelas mereka akan terhindar dari fitnah kubur. Lalu bagaimana kalau muslim yang tidak bertakwa? Nah, disinilah yang perlu kita jelaskan ya secara rinci. Tidak bisa kita memastikan. Kita hanya bisa mengatakan semoga dia termasuk kriteria dari hadis yang kita sebutkan tadi. Bahwa tidaklah seorang muslim yang wafat, ya, tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Memang disebutkan muslim secara umum. Ya, tetapi ada juga muslim yang wafatnya su'ul khatimah di hari Jumat. Ya, kalau dia meninggalnya su'ul khatimah di hari Jumat, mungkin dia sedang berzina, mati. Sedang minum khamr, mati. Ya, sedang membunuh orang, mati. Mungkin pas hari Jumat. Ya, tentunya ini dikatakan meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Sedang melakukan kesyirikan, sedang melakukan kekufuran, sedang melakukan dosa-dosa besar, kemudian dia mati. Orang yang mati sedang melakukan perbuatan dosa besar, maka kita katakan dia su'ul khatimah. Ya, meskipun dia meninggal di hari Jumat, tetapi tentu kita katakan peluang yang sangat besar peluangnya. Dia akan mendapatkan siksa kubur. Ya, jadi berita gembira ini tentunya muslim yang saleh, muslim yang salihah, muslim yang akidah dan ibadahnya benar, muslim yang bertakwa, muslim yang bertauhid, muslim yang selalu bertaubat, muslim yang selalu berhijrah, berubah dan memperbaiki dirinya. Ya. Orang-orang seperti inilah yang termasuk insya-Allah ke dalam hadis mereka akan terhindar dari fitnah kubur. Jadi bukan semua kaum muslimin yang mereka mati di hari Jumat otomatis, ya, secara otomatis gitu dalam pemahaman kita mereka akan terhindar dari siksa kubur. Tidak demikian jemaah sekalian. Ya, tentunya dipilah mana muslim yang berhak dan layak untuk mendapatkan kelebihan ini. Tentunya mereka muslim yang mendapatkan husnul khatimah. Ketika matinya bertauhid, ketika matinya mengucapkan la ilaha illallah, ya, besar peluang dia mendapatkan itu, atau dia wafatnya dalam kondisi sedang melakukan amal saleh, sedang melakukan ketaatan, sedang melakukan kebaikan, dan memang sebelumnya dia orang yang bertakwa, orang yang dekat kepada Allah, dan seterusnya. Ini yang kita perlu garis bawahi ya. Jadi jangan salah kaprah. Jangan salah kaprah dalam memahami hadis ini. Seakan-akan semua muslim, siapa saja yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, mereka lah akan terhindar dari siksa kubur. Tidak demikian. Karena bisa jadi ada muslim yang mereka meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, ternyata mereka wafatnya dalam kondisi sedang melakukan perbuatan dosa besar. Sehingga karena meninggalnya kondisi seperti itu dikatakan su'ul khatimah. Dan orang yang meninggalnya su'ul khatimah, maka peluang yang sangat besar dia mendapatkan siksa. Bukannya terhindar dari siksa. Kita katakan besar peluang dia, sangat besar. Peluang dia mendapatkan siksa kubur dan bukannya terhindar dari fitnah kubur. Ya. Dan satu lagi yang terakhir, berkaitan dengan sebab yang ke-9 ini, malam Jumat, ya, artinya malam Jumat ini dimulai ketika masuknya waktu maghrib. Ya, Kamis, hari Kamis, waktu maghrib. Ya, malam Jumat. Kita pahami di malam Jumat itu mulainya ketika masuk waktu maghrib. Itulah malam Jumat. Ya. Dan kemudian hari Jumat. Hari Jumat juga sebetulnya dalam Islam dihitung ketika Kamis waktu maghrib. Hari Kamis itu waktu maghribnya sebetulnya dalam hitungan Islam sudah masuk hari Jumat. Maka disebut juga malam Jumat atau sebetulnya hari Jumat. Itu dalam hitungan Islam. Ya, tapi kalau hitungan Masehi biasanya hari berikutnya itu dihitung setelah jam 12.00. Setelah jam 12 baru masuk hari berikutnya. Dalam Islam tidak sedemikian.
Begitu masuk maghrib, itu sudah masuk hari berikutnya. Bisa disebut dengan istilah kita malam Jumat, atau juga bisa dikatakan sudah masuk hari Jumat. Jadi maghrib malam Jumat itu awal muasalnya hari Jumat, dan habisnya kapan? Habisnya di hari Jumat ketika maghrib. Jadi maghrib ketemu maghrib. Ya, waktu maghrib ketemu dengan waktu maghrib. Maghrib di hari Kamis ketemu dengan maghrib di hari Jumat. Itulah hari Jumat. 24 jam. Demikian ya. Ya, ini mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita berharap ya. Karena ini suatu keutamaan yang besar ya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya, dan bukan sekedar wafat di malam Jumat atau di hari Jumat saja. Ada lagi keutamaan yang lain. Apa itu? Ya, kita tahu bahwa di hari Jumat itu ada pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Ada pelaksanaan ibadah sholat Jumat, di mana manusia sangat banyak sekali penuh di masjid-masjid. Dan kalau andai kata kita meninggal di malam Jumat, dan tentunya insya Allah ya, besar peluang kita nanti disolatkan di hari Jumat ketika biasanya selesai dari ibadah sholat Jumat. Ya. Nah, ketika disolatkan di hari Jumatnya, selesai dari sholat Jumat, di mana kaum muslimin sangat banyak penuh di masjid ya, maka pada waktu itulah si mayit akan mendapatkan banyak manfaat, yaitu doa-doa dari kaum muslimin. Nah, itu tambahan lagi. Bonus, sudah meninggal di hari Jumat karena dia mukmin yang saleh atau salehah, tambah lagi dia pun didoakan oleh begitu banyak kaum muslimin yang memenuhi masjid. Barangkali kalau di hari-hari yang lain, barangkali ya, jumlah yang menyolatkan tidak begitu banyak sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah salat Jumat. Bayangkan jamaah sekalian, di masjid itu bisa jadi 1.000 orang, 2.000 orang, atau 5.000 orang misalnya. Kemudian selesai dari sholat Jumat, mereka mensolatkan si mayit. Dari 5.000 atau 3.000 orang, mungkin 2.000 orang. Ya, insya Allah dari mereka ini ada yang diijabah oleh Allah. Doa mereka, syafaat yang mereka berikan kepada si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa'silhu bil ma'i wal thalji wal barad. Ketika sholat jenazah dilakukan, ya, selesai dari sholat Jumat. Ya, ini kita harapkan ya, mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan hal demikian. Jadi dapat keutamaan harinya, dapat keutamaan terhindar dari fitnah kuburnya, dan dapat juga doa dari kaum muslimin yang begitu banyak. Jadi 3 keutamaannya. Keutamaan hari Jumat yang luar biasa, keutamaan terhindar dari fitnah kubur, ya, kemudian keutamaan didoakan oleh banyak orang yang menyolatkan kita, mudah-mudahan di hari Jumat tersebut setelah selesai dari ibadah sholat Jumat. Ya, tetapi andai kata Allah takdirkan kita meninggal di hari lain pun, ya sudah, kita terima tentunya. Atau mungkin orang lain yang kita cintai ternyata tidak meninggal di hari Jumat, ya sudah, Allah takdirkan, itulah takdir yang terbaik. Yang penting adalah husnul khotimahnya. Yang penting husnul khotimahnya, dan kita wafat dalam kondisi iman dan Islam. Dan kita wafat dalam rangka mengikuti sunnah. Makanya di antara sahabat dan para tabi'in, ya, dan para ulama-ulama setelahnya, mereka seringkali berdoa, Allahumma amitsna alal Islam was sunnah. Allahumma amitsna alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkan kami ya Allah di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mari jamaah sekalian kita juga berdoa seperti ini. Allahumma amitsna alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting. Jangan sampai wafat dalam kondisi tidak dikatakan beriman oleh Allah. Ya, jangan sampai meninggal dalam kondisi melakukan pembatal-pembatal keislaman. Na'udzubillah. Atau jangan sampai meninggal dalam kondisi tidak mengikuti sunnah ajaran Nabi yang benar, yang telah Nabi contohkan, Nabi ajarkan, Nabi amalkan, Nabi praktekkan, ya, kepada umatnya. Ini penting sekali, karena tidak diterima amal seseorang kalau dia tidak beribadah sebagaimana ibadah yang telah diajarkan, dicontohkan dan diamalkan, yang dipraktekkan dan didakwahkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Iya. Kemudian jamaah sekalian, kita akan mencoba masuk kepada sebab yang berikutnya. Sebab yang ke-10. Sebab yang ke-10, seseorang terhindar dari siksa kubur. Yaitu seseorang yang membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Seseorang yang membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Dan kita lihat bahwa ada di antara kaum muslimin yang suka membaca Al-Quran. Masya Allah ya. Berkali-kali mereka mengkhatamkan Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi ketika ia diperintah untuk mengamalkan ayat-ayat yang dibacanya, maka mereka pun enggan dan menghindar dari mengamalkannya. Nah, ini musibah. Musibah sekali. Ketika mereka rajin untuk membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak mau memahaminya. Atau memahaminya, tetapi tidak mau mengamalkannya. Atau mau mengamalkannya, tetapi tidak mau mengamalkannya secara rutinitas, secara istiqomah. Jadi mengamalkannya tergantung situasi dan kondisi. Barangkali untuk mendapatkan kedudukan, kekayaan, kehormatan, duniawi, dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kondisi yang kita lihat pada kaum muslimin. Ya, begitu banyak mereka bahkan bisa menghafal Al-Quran. Sampai 30 juz pun mereka hafal. Dengan hafalan yang sangat bagus. Tetapi ternyata banyak disaksikan bahwa kaum muslimin tidak memahami isi Al-Quran yang mereka baca, atau mereka pahami tapi tidak mereka amalkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita lihat di sini, adanya hadis dari Nabi SAW, di mana beliau mengatakan, yu'tar rajul fi qabrihi. Seseorang itu akan didatangi di dalam kuburnya. Seseorang akan didatangi di dalam kuburnya. Maka ketika didatangi dari arah kepalanya, bacaan Al-Quran dapat mencegahnya. Maksudnya mencegah dari malaikat yang akan memberikan hukuman atau siksaan. Ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nah, jemaah sekalian, Al-Quran akan memberikan syafaat. Ya, hadis seperti ini banyak kita dapatkan. Al-Quran memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, tentu memahami dan mengamalkannya. Di antara di sini, Al-Quran dapat mencegah. Ya, Al-Quran akan dapat mencegah, artinya Al-Quran dapat memberikan bantuan dan pertolongan, syafaat kepada para pembacanya. Ya, ketika dia didatangi dari arah kepalanya, maka Al-Quran dapat membantunya, menolongnya, dan memberikan syafaat kepadanya dari malaikat yang akan memberikan hukuman, balasan, dan siksa kubur kepadanya. Dan Rasul SAW juga bersabda di hadis yang lain, Iqra'ul Qur'an, fa'innahu ya'ti yawal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kata Nabi SAW, karena Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat, memberikan syafaat bagi para pembacanya. Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat, memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, sekaligus dia memahami dan mengamalkannya. Pada hari kiamat nanti. Ya, begitu juga di alam kubur diberikan syafaat. Nanti pada hari kiamat memberikan syafaat. Ya, dan ketika kita mengamalkan hal seperti ini, maka tentunya sangat bermanfaat dunia dan akhirat kita. Tetapi disebutkan juga di hadis yang lain di bawahnya, silakan lihat di halaman 42 dan 43. Yaitu ketika Rasul SAW dibawa oleh dua malaikat dan diperlihatkan adanya siksa kubur. Berbagai macam bentuk siksa kubur. Dan Rasul akhirnya bertanya kepada dua malaikat tersebut tentang bentuk siksaan yang beliau lihat, yang sangat mengerikan dan menakutkan. Maka malaikat pun menginformasikan kepadanya, di antaranya adalah, adapun orang pertama yang kamu datangi, yaitu kepalanya dipecahkan dengan batu. Kepala dipecahkan dengan batu, maka sesungguhnya ia adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran, kemudian dia menolaknya. Ya, fa innahu ar-rajul ya'khudul Qur'an fayarfuduh. Dia mempelajari Al-Quran tapi dia menolak. Perhatikan jamaah sekalian, bukan orang yang tidak belajar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang yang tidak mau belajar, tidak mau membaca, sudah jelas kan?
Ya, dia orang-orang yang peluang yang sangat besar untuk mendapatkan azab. Tapi di sini Nabi mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban, ya, bahwa orang tersebut adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran kemudian dia menolaknya. Dia pahami, dia pelajari. Barangkali butuh waktu yang lama, barangkali juga dia menghafal ayatnya. Tapi dia tolak isi Al-Quran tersebut. Hukum-hukumnya dia tolak. Barangkali dia menerima sebagian dan menolak sebagian. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Al-Quran itu ditolak satu huruf saja, sudah kufur jamaah sekalian. Menolak isi Al-Quran satu huruf saja, sudah kufur. Alif, lam, mim. Kemudian kita tidak mau membaca alif. Langsung saja lam, mim. Sengaja tidak mau mengambil yang alifnya. Itu sudah kufur. Karena ini firman Allah. Kalamullah, bukan perkataan manusia. Semuanya benar. Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menolak satu huruf saja sudah kufur. Lalu bagaimana orang yang menolak satu ayat, dua ayat, ya, atau satu surat? Tentunya ini sangat besar sekali peluang dia mendapatkan hukuman dari Allah. Orang yang mempelajari Al-Quran tentunya mereka lah mungkin mereka lah muslim ya. Kalau orang kafir jarang-jarang mereka mempelajari Al-Quran. Dan kalaupun mereka mempelajari nggak bermanfaat. Sampai mati mereka kafir, ya. Meskipun mereka mempelajarinya, sampai mati mereka kafir, nggak bermanfaat. Pasti siksa kubur menanti, dipastikan. Tapi di sini hadis ini, ya, mereka yang mempelajari Al-Quran, tapi mereka menolak. Kalau orang kafir sudah jelas pasti mereka menolak. Tapi kaum muslimin juga ternyata ada yang menolaknya. Mereka menerima sebagian atau menolak sebagian. Sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi. Yakfuruna bi ba'd. Ya, mereka beriman sebagian dan kufur kepada sebagian isi Alkitab yang diturunkan kepada mereka. Begitu juga kaum muslimin ada di antara kita. Allah mengatakan haram, mereka mengatakan halal. Allah mengatakan halal, mereka mengatakan haram. Bayangkan jamaah sekalian, ini terjadi, contohnya banyak. Mereka berani untuk menghalalkan zina, mereka berani untuk menghalalkan LGBT, mereka berani untuk mengatakan jilbab tidak wajib. Ya. Bukan sekedar mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah, bahkan mereka mengingkari kewajibannya. Mereka mengingkari keharamannya. Ini jelas kufur, keluar dari Islam. Kalau sudah tegak hujah ya, tegak hujah dakwah kepada orang tersebut, tidak ada takwil, tidak ada sesuatu yang samar bagi dia, ya, maka bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Jamaah sekalian berbahagia. Jadi di sini Rasul diinformasikan orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu. Berarti ini salah satu bentuk siksa. Dipecahkan kepala dengan batu. Bagaimana teknisnya kita tentunya tidak tahu ya secara rinci. Kita tahu jasad itu, jenazah yang sudah mati, jasadnya ditanam di kuburan. Jasadnya, jenazah tersebut ditanam di kuburan. Dan kita tahu secara umum, ya jenazah itu akan hancur. Tidak ada kepastian bahwa jenazah itu akan utuh sampai hari kiamat kecuali Nabi. Para Nabi. Karena ada hadisnya. Rasul SAW menyebutkan bahwa jasadnya para nabi itu utuh, dijaga oleh Allah dan tidak dimakan oleh bumi. Jenazah para nabi. Tapi selain itu tidak ada jaminan, tidak ada keterangan. Bisa jadi Allah jaga orang-orang tertentu, bisa jadi seperti orang yang mati syahid atau yang lainnya. Tapi nggak ada kepastian. Dan umumnya adalah jenazah itu akan hancur dimakan oleh belatung, oleh cacing tanah, dimakan oleh bumi, dan tinggal tulang. Dan tulang itu pun akan hancur juga. Di mana? Di kuburan. Adapun ketika dicabut, roh kita ini, roh berpindah kemana? Berpindah ke alam kubur. Roh kita berpindah ke alam kubur. Jenazah di kuburan, rohnya ke alam kubur. Tapi ternyata di alam kubur, Rasul menyebutkan ini salah satu bentuk siksa bahwa dipecahkan kepalanya dengan batu. Berarti ada sesuatu jasad yang akan mendapatkan siksa di sana.
Bagaimana teknisnya, bagaimana mekanismenya, ya tentunya kita tidak bisa mengetahuinya. Dan para ulama ada yang mengatakan bahwa terkadang ya bentuk hukuman itu terasa dan kelihatan hukuman itu ada pada jasad yang ada di kuburan. Terkadang karena Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Tiba-tiba jenazah tersebut yang belum lama dikuburkan ternyata berubah. Mungkin menghitam, tiba-tiba terbakar dan lain-lain. Itu kadang-kadang saja Allah ingin tunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Tetapi secara umum tidak terjadi. Sebagaimana jenazahnya orang kafir yang sudah pasti dihukum. Tapi ternyata tidak semua jenazahnya terlihat, bahwa tidak semua jenazahnya terlihat orang kafir, mereka itu sedang dihukum. Atau kelihatan bekas-bekas siksaan. Karena memang hukum asalnya siksa kubur itu bukan di kuburan, tapi di alam kubur. Jadi ini kita kembalikan semua kepada Allah, ini masalah gaib ya. Bagaimana orang ini dipecahkan kepalanya dengan batu, sedangkan jenazahnya sudah habis di kuburan, dan yang ada di alam kubur hanyalah ruh. Tetapi bisa jadi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu untuk mengkaitkan dengan jenazah yang ada di kuburan, atau bisa jadi Allah mungkin menjadikan jasad yang lain. Kita tidak tahu. Yang jelas memang akan ada, dan jumlah atau contoh-contoh adanya bentuk siksaan yang menimpa jasad seseorang itu banyak sekali. Ada yang digigit oleh ular, ada yang dipecahkan kepala dengan batu, ada yang disiksa dengan adanya api yang menyala-nyala membakar jenazahnya di alam kubur, ya, dan lain-lain. Tapi kita tidak tahu secara teknisnya seperti apa. Jadi intinya kita meyakini dan mengimani apa yang Rasulullah sampaikan, apalagi ini hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kita baca lagi hadis yang di bawah, walladzi ra'aitahu yusdahu ra'suhu. Dan orang yang engkau lihat dengan kepalanya dipecahkan, maka dia adalah orang yang mana Allah telah mengajarkan kepadanya Al-Quran. Nah, kita lihat kembali jemaah. Allah telah mengajarkan, berarti dia berilmu. Dia muslim. Allah telah mengajarkan kepadanya Al-Quran, lalu di malam hari dia meninggalkannya dengan tidur, dan di siang hari pun dia tidak mengamalkannya. Ya, siksaan yang ditimpakan kepadanya akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Dan sikap seperti ini termasuk ke dalam kategori dosa besar, yaitu mereka mengacuhkan Al-Quran. Artinya di siang hari mereka meninggalkan Al-Quran, di malam hari pun mereka meninggalkan Al-Quran. Artinya mereka tidak mau mengamalkannya. Dan siksaan itu, na'udzubillah, berlanjut sampai hari kiamat. Allah memberikan siksa kubur itu bagi orang kafir jelas. Siksa kubur sampai hari kiamat. Tetapi ada juga kaum muslimin. Kaum muslimin yang disiksa kuburnya sebentar. Tidak lama, mungkin setengah hari, mungkin 1 hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan. Ya, sesuai dengan kadar dosanya dan sesuai dengan rahmat Allah kepadanya. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi ternyata ada juga kaum muslimin yang disiksa kubur sampai hari kiamat. Mereka muslim bukan kafir. Tapi Allah tidak berkenan untuk memberikan ampunan kepada mereka. Dan siksa kubur sampai hari kiamat ini seperti contohnya adalah ketika mereka mengabaikan Al-Quran. Mereka tidak mau mengamalkan Al-Quran. Padahal Allah telah mengajarkan. Bayangkan jamaah sekalian. Berarti mereka berilmu. Berarti ada sesuatu pada diri mereka. Orang yang bodoh tidak mau mempelajari, tidak mau mendatangi majelis ilmu, tidak mau membaca Al-Quran, bagaimana terjemahannya, bagaimana tafsirnya, ya mereka tidak mau mengamalkan. Subhanallah, ini musibah yang besar. Dan siksa sampai hari kiamat ini dalam bentuk yang beraneka ragam, sebab-sebabnya. Ya, ini sebab yang pertama, yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Menentang Al-Quran. Membantah Al-Quran. Mengingkari Al-Quran. Bahkan bisa jadi sampai mendustakan isi Al-Quran. Ya. Tetapi ada juga dalam bentuk dosa-dosa yang lain. Misalnya mereka tidak mau mendirikan sholat fardu. Nanti kita bahas ya pada sebab yang berikutnya. Ada orang yang tidak mau sholat. Tidak mau mendirikan sholat ketika masih di dunia ini. Maka mereka pun akan dipecahkan kepalanya dengan batu.
Ada juga yang lain. Dan ini pun terjadi sampai hari kiamat. Siksa yang terjadi sampai hari kiamat. Di antaranya, orang itu tidak mau mengamalkan Al-Quran, kemudian mereka juga tidak mau mendirikan sholat. Siksaan sampai hari kiamat. Dipecahkan kepala dengan batu, lalu setelah itu Allah jadikan kembali kepalanya utuh, dipecahkan kembali. Ya, diciptakan lagi utuh kepalanya, dipecahkan kembali. Na'udzubillah. Begitu juga orang yang suka menyebarkan berita-berita dusta. Orang yang suka menyebarkan berita-berita dusta, maka ada pengait besi yang ada di mulutnya. Kiri dan kanan ada pengait besi. Dan pengait ini akan menarik mulutnya seperti ini, na'udzubillah min dzalik, dan dia akan mendapatkan siksa itu sampai hari kiamat. Kenapa? Dia suka menyebarkan berita-berita dusta dan berita itu tersebar kemana-mana. Tersebar ke pelosok dunia ini, ke pelosok bumi ini. Ya, jadi ada contoh-contoh yang kita lihat seperti itu jamaah sekalian. Siksanya sampai hari kiamat. Padahal mereka bukanlah orang kafir. Mereka muslim, tapi muslim yang Allah menilainya dosa besar dan berdampak jelek sekali dan mengakibatkan dia disiksa bukan sehari dua hari, bahkan sampai hari kiamat. Nah inilah yang kita pelajari pada malam hari ini jamaah sekalian. Seseorang yang membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, dia insya Allah selamat dari siksa kubur. Tetapi ketika mereka membaca, mereka mempelajari, tetapi tidak mau mengamalkan. Nah, di sini disebutkan bahwa orang ini mempelajari. Di hadis disebutkan mereka mempelajari, bukan orang yang tidak belajar. Datang ke majelis ta'lim, datang ke majelis ilmu, bahkan mereka sekolah di pesantren. Sekolah di pesantren. Bahkan mereka sekolah sampai S1, titelnya LC barangkali. Na'udzubillah. Titelnya MA, bahkan doktor, bahkan profesor. Titelnya banyak sekali, titel agama yang dia raih. S1, S2, sampai S3. Tapi tidak ada jaminan. Mohon maaf ya. Tidak ada jaminan bahwa semakin banyak titel, semakin banyak gelar yang dimiliki oleh seseorang, berarti peluang yang besar dia selamat dari siksa kubur? Tidak. Ya, tidak ada jaminan maksud saya. Ya, kalau dia memiliki titel tersebut dalam rangka mereka untuk mempelajari secara mendalam tentang ilmu agama, dan mereka memahami dengan benar, dan mereka mengamalkan juga dengan ikhlas dan mengikuti sunnah, maka tentunya itu yang benar. Mereka selamat, insya Allah ta'ala. Tapi kalaupun titelnya sampai S3, sampai profesor sekalipun, ternyata mereka muslim munafik. Termasuk muslim munafik. Ya, dengan ilmu agamanya yang sangat tinggi, yang dia pelajari, pinter bahasa Arabnya, sekolahnya sampai di luar negeri, hafal Quran, dan lain-lain, subhanallah. Pulang ke Indonesia, menjadi petinggi, tokoh agama, pemimpin organisasi. Mohon maaf, tidak ada jaminan bahwa dia akan selamat dari alam kubur dengan siksanya, atau selamat dari siksa neraka. Karena yang menjadi sebab orang itu terhindar dari siksa kubur bukan berdasarkan titel, bukan berdasarkan gelar akademis. Tolong pahami jamaah sekalian, digaris bawahi. Orang yang bertakwa di sisi Allah itu bukanlah orang yang bertitel agama. Orang yang bertakwa di sisi Allah itu bukanlah orang yang memiliki gelar-gelar akademis agama yang begitu banyak. Bukan itu standar orang yang bertakwa. Bukan itu standar orang yang Allah cintai. Bukan itu standar orang yang pasti selamat dunia akhirat. Kita mempelajari agama ya wajib. Ya, kebetulan kita sampailah S1, barangkali S2, S3, silahkan. Dalam rangka untuk mencari ilmu, tetapi jangan berbangga-bangga dengan ilmu tersebut. Berbangga-bangga dengan titel yang kita miliki. Ada unsur riya, sum'ah, ujub, sombong, hilang pahalanya. Berarti menempuh ilmu agama itu dalam rangka untuk dipuji, disanjung, dan ingin mendapatkan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Semakin banyak titel seseorang, semakin berat fitnahnya. Semakin banyak gelar seseorang, semakin berat ujiannya. Dan tidak sedikit mereka jatuh. Menjadi korban-korban masuk ke dalam perangkap syaitan. Ya, berbangga, ujub dengan apa yang mereka raih,
lalu mudah mereka merendahkan orang lain, ya, mulailah mereka bersikap sombong, lalu mereka pun menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang yang di bawah titelnya. Nah, ini terjadi di masyarakat. Ya, karena yang menyampaikan itu ternyata titelnya cuma S1. Dia ternyata S3. Maka dia tidak mau menerima kebenaran dari orang yang ada di bawahnya, padahal itu kebenaran. Kesombongan terjadi. Ya, mohon maaf. Jadi ini termasuk orang-orang yang mereka mempelajari Al-Quran, kata Rasul SAW, tapi mereka menolaknya. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang lebih mengkedepankan dunia, mengkedepankan hawa nafsu, mengkedepankan perasaan, mengkedepankan apa yang mereka ingin raih, supaya masanya banyak, supaya jamaahnya banyak, supaya banyak orang yang memujinya, supaya dia mendapatkan kedudukan dunia, mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dan lain-lain, sampai dia rela untuk meninggalkan ilmu yang sudah dia pahami. Sesat dia, menyimpang. Ini terjadi di masyarakat. Orang itu tahu tentang kebenaran, tetapi dia tolak kebenaran demi untuk mendapatkan yang sifatnya duniawi. Demi uang, demi harta, demi kedudukan, demi wanita. Sehingga mereka meninggalkan Al-Quran. Karena di sini orang-orang yang belajar. Mereka alim, berilmu. Dan mereka belajar berpuluh-puluh tahun. Kita bicara seperti itu ya. Bukan orang-orang biasa ini. Karena Rasul mengatakan mereka mempelajari. Tapi mereka meninggalkan itu siang dan malamnya. Mungkin sholatnya benar, tapi ibadah lain tidak benar. Mungkin ibadahnya benar, akidahnya berantakan. Mungkin akidahnya benar, ibadahnya berantakan. Dan seterusnya, na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah kita ya. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Karena Allah pun telah menginformasikan dalam Al-Quran. Adanya orang-orang yang seperti itu. Coba perhatikan jamaah sekalian. Orang-orang yang memang mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran. Dipahami dan diamalkan dengan benar. Coba perhatikan, kita bisa buka di surah Az-Zukhruf. Silakan buka di surah ke-43. Di surah ke-43, ayat yang ke-36 dan 37. Surah ke-43, ayat ke-36 dan 37. Allah sebutkan di sini, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, pengajaran Allah, ya, apa yang Allah ajarkan? Al-Quran dan As-Sunnah. Dia berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dia paham, dia pelajari, tapi dia berpaling. Nggak mau dia mengamalkannya. Apa yang terjadi? نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Maka kami biarkan, kata Allah, setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Allah biarkan dia sesat. Meskipun dia berilmu sebelumnya, dia paham sebelumnya, tapi dia berpaling, tidak mau mengamalkan. Wa innahum yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabun annahum muhtadun. Dan sesungguhnya setan-setan ini telah menghalang-halangi ya, orang tersebut dari berada di atas jalan yang lurus. Setan berhasil. Dia berilmu, tetapi tidak mau mengamalkan ilmu karena ada kepentingan yang lain. Maka setan pun semakin menghalanginya untuk berada di atas siratal mustaqim, tetapi wa yahsabun annahum muhtadun. Tetapi dia menyangka bahwa dia termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Bagaimana mungkin? Dia sudah tahu kebenaran, tapi menolak kebenaran. Dia sudah tahu Al-Quran, firman Allah, tetapi dia mengambil perkataan yang lain. Dan dia termasuk orang yang tidak mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang ketika ada perkataan Al-Quran, perkataan Allah, lalu ada perkataan-perkataan yang lain, pasti dia akan mengambil perkataan Allah. Pasti dia akan mendahulukan Al-Quran di atas perkataan-perkataan yang lain yang bertentangan dengan Al-Quran. Coba kita lihat di surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat yang ke-18. Di surah ke-39, ayat yang ke-18, Allah menyebutkan, Fabashir ibad, sampaikan berita kepada hamba-hambaku. Ya, siapa? Hamba yang mana? Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana.
Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sampaikan berita ini kepada hamba-hambaku, berita gembira, yaitu siapa yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Dia mendengarkan perkataan A, B, C, D, E dan seterusnya, lalu dia mengambil perkataan yang paling baik, yaitu apa? Kalamullah, perkataan Allah, yaitu Al-Quran. Dia tidak mau mengambil pendapat-pendapat yang lain yang bertentangan dengan Al-Quran. Dia mengambil perkataan yang paling baik. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Dan adakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan perkataan Allah? Dua kali Allah menyebutkan ini. Tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan perkataan Allah, kalamullah, firman Allah. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Dua kali Allah menyebutkan. Dan adakah yang lebih benar? Adakah yang lebih benar dibandingkan firman Allah? Tidak ada. Firman Allah itulah yang paling benar. Maka ketika di surah Az-Zumar tadi, ketika seseorang mendengarkan ada perkataan Allah dan ada juga perkataan-perkataan yang lain. Nah, orang yang memilih perkataan Allah dan meninggalkan pendapat atau perkataan-perkataan yang lain yang bertentangan dengan firman Allah, maka itulah kata Allah, orang yang telah mendapatkan hidayah, ya, dan orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Mereka itu orang yang mendapatkan hidayah karena memilih firman Allah dan meninggalkan perkataan yang lain yang bertentangan dengan firman Allah. Mereka inilah, ya, mempelajari Al-Quran dan mereka mengamalkan Al-Quran. Mereka tinggalkan perkataan-perkataan yang lain yang bertentangan dengan Al-Quran. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, marilah kita berusaha mempelajari Al-Quran dengan benar, ya. Kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Kita baca Al-Quran, tapi jangan lupa baca juga terjemahannya. Dan kita juga belajar untuk membaca tafsirnya. Pelajari tafsirnya. Karena itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Tujuan Al-Quran diturunkan bukan sekedar dibaca, tapi juga dipahami dan diamalkan. Sehingga bermanfaat, kita bisa terhindar dari siksa kubur. Tapi sekedar dibaca dan diketahui dan berilmu tentangnya, tanpa diamalkan, na'udzubillah min dzalik. Ini tentunya menjadi peluang yang besar orang itu akan mendapatkan siksa kubur. Mari kita lihat kembali ayat yang lain. Ya. Ayat yang lain, Allah berfirman di surah Toha. Di surah Toha, surah ke-20, ayat 124, 125, dan 126. Surah Toha, ayat 124, 125, dan 126. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ya, 124 surah Toha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, barang siapa, ya, dia berpaling dari peringatanku. Ya, lihat, dia berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran. Pengajaran Allah Al-Quran, peringatan Allah Al-Quran. Dia berpaling dari peringatanku. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Maka kata Allah, dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit, ma'isyatan dongka, karena dia berpaling dari Al-Quran. Tidak mau mengamalkannya meskipun dia berilmu. Na'udzubillah min dzalik. Dan kesempitan ini, kehidupan yang sempit, kata Nabi adalah siksa kubur. Begitu juga disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit karena dia berpaling dari Al-Quran, tidak mau mengamalkannya meskipun dia berilmu. Kehidupan yang sempit adalah siksa kubur. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan nanti di akhirat dalam kondisi buta. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, maka kondisinya menjadi orang yang buta. Maka dia mengatakan, "Qala Rabbi, wahai Tuhanku." Dia mengatakan, "Wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Wahai Tuhanku, kenapa aku menjadi orang yang buta? Dibangkitkan dengan kondisi seperti ini. Padahal dulu waktu di dunia aku bisa melihat.
Ya, naudzubillah. Lihat kalimatnya, ini bukan lagi siksa kubur ya, tapi ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Orang-orang yang menolak isi Al-Quran. Di alam kubur, dipecahkan kepala dengan batu. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan dengan kondisi orang itu buta. Padahal dulu waktu di dunia, dia mengatakan bahwa dia bisa melihat. Kenapa jadi buta sekarang? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka Allah pun berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Waktu di dunia datang kepadanya ayat-ayat Allah. Artinya dia mendengarkan firman Allah, dia baca firman Allah, dia pahami firman Allah, tetapi dia tidak mau mengamalkannya. Dia melupakannya, dia mengabaikannya, dia mengacuhkannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan pada hari ini juga kata Allah, ya, dia pun akan dilupakan oleh Allah. Allah akan membiarkan orang tersebut tidak mendapatkan naungan dari Allah ketika berada di padang mahsyar. Jamaah sekalian berbahagia, na'udzubillah. Jadi bukan siksa kubur, bahkan di padang mahsyar dan seterusnya bisa jadi mengantarkan orang itu kepada siksa neraka. Dan Allah kembali menyebutkan, waman a'radu an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku. Tadi di surah Az-Zukhruf Allah mengatakan, wa may ya'shu an dzikri rahman, barang siapa yang berpaling dari peringatan, dari pengajaran Allah tabaraka wa ta'ala. Maka marilah kita mentadaburi Al-Quran. Tadabbur, kita memahaminya, kita menghayatinya, kita mendalaminya. Al-Quran untuk dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Dan kalau kita punya kemampuan, kita bisa dakwahkan. Dan kita pertahankan sampai mati. Afala yatadabbaruna al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kamu berusaha untuk mentadaburi Al-Quran? Tidakkah kamu berusaha memahami dan mengamalkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati kamu sudah terkunci, kata Allah. Apakah hati kamu sudah terkunci sehingga kamu tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau memahaminya, tidak mau mengamalkannya? Ya, na'udzubillah min dzalik. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah kamu mentadaburi Al-Quran? Tidakkah kamu memahaminya, berusaha memahaminya dan mengamalkannya? Seandainya Al-Quran itu bukan berasal dari Allah, niscaya kamu dapatkan dalam Al-Quran itu pertentangan yang banyak, kontradiksinya. Tapi karena berasal dari Allah, maka tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Al-Quran firman Allah yang sempurna. Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkara ulul albab. Dan Allah menyebutkan kitab Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Ya, agar mereka mentadaburinya. Liyadabbaru ayatihi, kata Allah. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW agar mereka, kaum muslimin, berusaha mentadaburinya, berusaha memahaminya dan tentunya mengamalkan. Dan agar orang-orang yang memiliki akal sehat dapat mengambil pelajaran. Begitulah yang Allah sebutkan ya di surat Shad, surah ke-38, ayat yang ke-29. Ya, demikian jamaah sekalian, sudah jam 9. 1 jam sudah kita berbicara tentang 2 sebab pada malam hari ini. Sebab yang ke-9 dan sebab ke-10 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita buka sesi tanya-jawab. Barangkali di antara jamaah ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah, Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah sekalian untuk bertanya. Seperti biasa, yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan untuk raise hand, atau bisa juga menitipkan di kolom chat. Untuk selanjutnya kami bacakan. Sambil menunggu yang bertanya langsung, Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk via chat. Izin Anda bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon izin bertanya, di saat sholat jenazah itu ada jamaah yang memberi kesaksian bahwa jenazah fulan bin fulan orangnya baik.
adakah hal seperti ini ada dalilnya? Jazakallahu khairan. Iya. Barakallahu fiik, ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bertanya. Persaksian kaum muslimin bahwa mayit itu orang yang baik. Kalau ada persaksian seperti ini, maka insya Allah bermanfaat bagi si mayit. Dan itu ada tuntunannya. Dan di buku ini pun sudah ada penjelasannya. Ya. Bagi yang sudah punya buku pembahasan kita ini, silakan buka di halaman 62, 63, dan 64. Ya, ada di situ jawabannya lengkap dengan dalil-dalilnya, penjelasan tentang salah satu sebab terhindar dari siksa kubur adalah karena adanya persaksian kaum muslimin bahwa mayat itu orang yang baik. Ya, kaum muslimin memberikan persaksian bahwa dia orang yang baik. Dan persaksian itu tidak mesti ditanyakan kepada orang yang hadir. Itu yang keliru jamaah sekalian. Ishhadu bi anahul khair, khair. Saksikan bahwa dia orang yang baik, baik. Bukan seperti itu, ditanya, dipaksa bahkan kaum muslimin untuk menyatakan baik. Padahal bisa jadi orang yang hadir nggak tahu siapa ini. Dia tahu dia muslim, tapi nggak tahu siapa dia, siapa namanya, tinggal di mana, bagaimana ibadahnya. Tetapi beginilah tradisi namanya ya, bukan syariat. Tidak pernah Rasulullah dan para sahabat demikian menanyakan kepada orang yang hadir, ketika selesai sholat jenazah, ya saksikan mayat ini orang yang baik, baik. Saksikan bahwa dia orang yang baik, khair, khair. Tidak bisa seperti itu. Itu spontanitas. Banyak orang yang membicarakan tentang si mayat. Dia ini orang yang baik, suka menolong fakir miskin. Dia orang yang lemah lembut, akhlaknya baik mulia. Dia ibadah suka di masjid. Dan pujian-pujian yang banyak. Yang spontanitas diucapkan oleh kaum muslimin. Itu yang bermanfaat, bukan dipaksa, bukan dirutinitaskan, bukan menjadi kebiasaan gitu loh. Ya, seseorang barangkali imamnya atau mungkin imam salat jenazah atau mungkin yang lain mengajak kepada makmum untuk menyatakan baik. Ishhadu bi anahul khair, saksikanlah dia orang yang baik, baik, khair. Nah, cara seperti ini mohon maaf tidak ada tuntunannya. Nah, kalau kita lihat di halaman 63 dan 64 di sini di bukunya ada ya. Ada penjelasan di sini bagaimana Rasul pun juga demikian. Dan Rasul memberikan pujian. Lalu sahabat Umar juga begitu memuji seseorang ya, memberikan persaksian. Bahkan di sini ada hadis yang bisa kita bacakan ya. Di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamut fa yashhadu lahu arba'atu ahli abiyat min jiranih." Tidaklah seorang muslim meninggal, dia meninggal dunia, lalu diberikan persaksian oleh 4 orang penghuni rumah dari tetangga terdekatnya. 4 orang yang memberikan persaksian dari tetangga dekat rumah dia. Bahwa mereka ini tidak pernah mengetahui dari si mayit kecuali yang baik. Dia ini baik. Masya Allah, ya namanya mayit tentunya ada plus minus ya. Dia manusia biasa, bukan malaikat. Tetapi kebaikannya lebih banyak. Itu persaksian dari tetangganya, 4 orang kata Nabi. Maka Allah pun akan berfirman, aku terima persaksian kalian tentangnya dan aku ampuni untuknya apa yang kalian tidak tahu. Jadi bermanfaat. Ya, ini salah satu sebab si mayit akan terhindar dari siksa kubur. Kenapa? Karena dia dipuji, diberikan persaksian oleh orang yang masih hidup. Ya, bahwa dia orang yang baik. Ya. Nah, kemudian juga bisa dibaca di halaman 64. Ternyata persaksian itu tidak mesti harus 4 orang ya. Bisa juga 3, bisa juga 2, bahkan bisa juga 1 jika Allah berkehendak. 1 orang yang memberikan persaksian jujur ya. Dan 1 orang, 2 orang, 3 orang, apalagi kalau seandainya 1000 orang. 10 orang, 100 orang. Barangkali mereka tahu persis bahwa memang ini orang baik. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus, bahkan dia berdakwah siang malam. Ya, dia ikhlas karena Allah, suka membantu kaum muslimin, dia dermawan, suka bersedekah dan lain-lain. Persaksian yang tulus, ikhlas dari hati tanpa dipaksa, tanpa diajak-ajak. Nah, seperti itu ya. Maka inilah yang
bermanfaat bagi si mayit, sehingga Allah pun akan berikan ampunan. Nah, kalau diampuni oleh Allah berarti apa? Maka dia pun akan terhindar dari siksa kubur. Ya, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, alhamdulillah sudah ada yang raise hand. Kami persilahkan Ummu Amar. Fadhali. Jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan dari ummahat di USA, Ustadz. Ana izin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Di keluarga saya ada adiknya ibu saya, Ustadz. Usianya sudah menjelang 60. Masih cantik dan masih suka berdandan, Ustadz. Kami sebenarnya agak risih karena di samping suka berdandan, suka selfie, suka pajang-pajang foto juga di sosial medianya. Kami sudah menasihatkan, tetapi sepertinya tidak mempan. Apakah ini yang disampaikan, yang saya pernah dengar ada hadis sudah tua tapi berjiwa muda dan itu adalah yang rugi. Tetapi saya tidak mengerti dengan hadis ini. Bisa Ustadz jelaskan? Jazakumullahu khairan. Ya. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jamaah sekalian yang berbahagia, ya tentunya sudah selayaknya ya bagi orang-orang yang sudah menginjak usia tua, ya 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas itu sudah tua. Ya, 50 pas itu sudah tua. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan 40 tahun pun sudah usia tua. Sudah masuk usia tua, apalagi 50, apalagi 60. Masa sisa-sisa itu sudah sedikit lagi, sisa usia yang Allah berikan kepadanya. Memang kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Tapi secara umum, ya, yang namanya 50-an sudah lampu kuning. Ya, lampu kuning ya siap-siap. Sebentar lagi jatah hidup di dunia semakin sedikit. Nah, berkaitan dengan orang yang sudah semakin tua, rambut sudah semakin banyak ubannya, ya, kulit sudah banyak mulai keriput, gigi pun sudah mulai banyak satu persatu berguguran. Dan tubuh pun sudah mulai capek, letih, dan lelah lebih banyak. Dulu ketika masih muda, Masya Allah, masih bisa beraktivitas banyak. Tapi ketika sudah 50 tahun ke atas, umumnya 50 tahun ke atas mereka sudah mengalami kelelahan. Mudah capek, mudah lelah. Ketika beraktivitas sebagaimana aktivitas yang dilakukan sebelum 50. Saya bisa berbicara demikian karena saya juga 50-an. Usia saya 50-an, 50 lebih ya. Saya merasakan sekali perbedaannya dan itu pun dirasakan juga oleh orang-orang yang lain yang sudah 50-an. Jadi usia tua ini seharusnya sudah seharusnya idealnya ya kembali kepada Allah dan segera untuk membenahi diri, kembali untuk berubah, berhijrah, dan bertaubat. Tapi ternyata disebutkan tadi, ya semakin tua, semakin banyak sekali lupanya, semakin banyak lalainya, bahkan dia semakin mempercantik diri, menghiasi diri, dan menampilkan kecantikannya di sosial media dan lain-lain. Ini merupakan musibah sebetulnya, bahaya sekali. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi, rahimahullah mengatakan, apabila seseorang sudah masuk pada usia 40 tahun, ini perkataan beliau ya, mana seseorang yang sudah memasuki usia 40 tahun, tapi kemudian tidak ada perubahan, tidak ada keinginan, kemauan, usaha untuk menjadi lebih baik, bertaubat, maka kata beliau, ya bisa jadi orang itu adalah orang yang Allah tutup pintu hatinya. Bisa jadi peluang untuk mendapatkan hidayah semakin kecil. Dan bisa jadi ya di usia-usia berikutnya dia akan semakin tidak menjadi lebih baik. Masa transisi itu kata beliau masa usia 40 tahun. Bersiap-siaplah untuk berubah. Apalagi 50-an, apalagi mendekati 60. Maka cobalah dinasihati, jangan kita putus asa ya. Nasihati dan dakwahi terus-menerus. Dan didoakan, semoga Allah memberikan hidayah. Dan ajak dia untuk hadir di majelis ilmu. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ya, berikan artikel, berikan bukunya, ajak ke majelis ilmu untuk mendengarkan kajian-kajian
ya, yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah dan bisa meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Ya, banyak upaya yang bisa kita lakukan. Ajak dia untuk ziarah kubur. Banyak manusia yang lupa itu banyak, yang lalai juga banyak. Bahkan mohon maaf, afwan, sebagian besar manusia itu lalai. Sebagian besar manusia itu banyak lupanya. Sebagian besar manusia itu berbuat maksiat dan sebagian besar manusia tidak bersyukur. Kalau kita mau jujur ya seperti itu. Karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali. Dan Allah menyuruh manusia untuk bersyukur. Tetapi terjadi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia, kata Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kebanyakan. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah Allah yang telah menciptakan kamu, yang telah memberikan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi ternyata kamu tidak bersyukur. Kalimat kamu tidak bersyukur, hambaku sedikit sekali yang bersyukur. Ya, kebanyakan manusia, sebagian besar tidak bersyukur. Berarti mereka kufur. Mungkin kufur iman, mungkin kufur syariat, mungkin kufur nikmat. Semakin tua bukannya semakin dekat, semakin menjauhi maksiat, tetapi justru semakin jauh dari agama. Ini namanya musibah yang besar. Padahal bisa jadi dengan waktu usia makin tua itu, Allah cabut nyawanya, bagaimana caranya? Sedangkan dia belum ada persiapan. Maka bisa jadi, na'udzubillah, matinya su'ul khatimah. Tetapi jamaah sekalian ini bertanya, tidak boleh ya kita berputus asa, karena peluang terbukanya pintu taubat masih besar. Karena dia masih hidup, masih ada peluang untuk bisa berubah. Jangankan yang 50 mendekati 60, bahkan yang 70 pun, andai kata dia bertaubat di usia tersebut dengan taubat nasuha, maka Allah akan terima taubatnya. Ya, maka tinggal kita saja yang terus-menerus jangan putus asa mendakwahinya dan lakukan berbagai macam cara. Ya, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, atasmu hendaknya bersabar ketika berdakwah dan mendakwahi orang lain. Kalaupun engkau belum berhasil pada dakwah yang pertama, barangkali engkau akan berhasil mendakwahinya pada kesempatan yang ke-10 atau lebih dari 10 kali. Ya, 1 kali nggak berhasil, 2 kali nggak berhasil, 3 kali, mungkin 10 baru berhasil, mungkin lebih dari 10. Kata beliau, alaika bis sabr. Ya, hendaknya kamu bersabar dan bersabar ketika mendakwahi orang lain. Dan kalau orang itu berubah dengan sebab engkau, Masya Allah, engkaulah sebagai jalan untuk datangnya hidayah bagi orang tersebut. Maka itu bisa jadi lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ya, ini pekerjaan kita ya. Seorang da'i, ustadz, atau siapa saja yang berusaha mengajak orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, maka memang dibutuhkan ilmu, dibutuhkan kelemah lembutan, ya, jangan mudah memvonis, kemudian dibutuhkan kesabaran. Ya, dalam menunggu datangnya hidayah bagi orang yang kita dakwahi. Ya, mudah-mudahan usaha dari kita untuk mendakwahi mereka berhasil, Allah izinkan, dan dengan kondisi apapun yang terjadi pada manusia, maka kita katakan bahwa masih ada peluang untuk bisa berubah. Ya, alhamdulillah dia muslim kan, bukan kafir. Orang kafir saja bisa berubah kok. Jika Allah menghendaki, berubah. Apalagi dia sudah muslim sebetulnya. Tapi muslim yang hatinya keras, hatinya kotor, hatinya berpenyakit. Karena lebih cenderung kepada dunia. Berarti dia termasuk muslim munafik. Tetapi tetap saja, bisa terjadi perubahan. Bisa jadi Allah rubah dia. Jika Allah berkehendak, jika Allah tambahkan taufik dan hidayah kepadanya, sehingga di akhir-akhir kehidupan, di masa tuanya, dia akan bisa semakin baik. Demikian, Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, amin ya Rabbal Alamin, jazakumullahu khairan. Ada satu lagi Ustadz, bisa disampaikan? Ya. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz, mohon nasihatnya. Saya sedang belajar Al-Quran, Ustadz. Bacaannya sudah lancar, tapi masih terbata-bata. Tetapi karena hidup di Amerika ini tidak bisa datang ke majelis ilmu, jadi belajarnya online, Ustadz. Dan sulit memilih guru yang memang menampakkan dia menjalankan isi Al-Quran. Karena saya lihat juga dari online, sosial medianya, dia kurang memahami atau mengamalkan Al-Quran. Seperti banyak sekali yang terjadi di sosial media. Apakah yang bisa saya lakukan saat ini, Ustadz? Apakah saya meneruskan belajar ngaji sama guru saya ini? Atau bagaimana, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Iya, barakallahu fiik ya. Memang kita diperintahkan dan diwajibkan untuk belajar membaca Al-Quran dengan benar. Ya, bacalah Al-Quran dengan benar tentunya, cara membacanya. Lafaz-lafaz Arabnya, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, bagaimana tajwidnya, bagaimana makhrajnya, bagaimana sifat hurufnya ya. Insya Allah bisa. Orang kafir saja bisa setelah 6 bulan lancar dan bagus tajwid dan makhrajnya. Bagaimana kaum muslimin yang tentunya harus lebih bisa lagi karena mereka sejak lahir sudah menjadi muslim. Nah, berkaitan dengan guru tadi ya, idealnya memang kita inginkan, kita dan semuanya insya Allah sangat menginginkan adanya guru yang perfect ya. Adanya guru yang memang baca Qur'annya bagus, dia paham juga isi Al-Quran, dia juga mengamalkannya, dia juga mendakwahkannya. Ya maunya kita seperti itu, tapi kan susah mencari sosok guru yang demikian. Ya, tidak semua yang seperti itu. Mungkin ada orang yang kelebihannya hanya bagus baca Qur'annya, tapi dia tidak paham isi Al-Quran. Ya, atau mungkin dia baca Qur'annya bagus, hafalannya banyak, dia paham juga, tapi ada beberapa yang tidak diamalkan. Ya, jadi kalau memang kita bisa mendapatkan guru yang memang bisa menguasai semuanya, ya, bacaannya bagus, hafal Quran banyak, dia pahami dan diamalkan, bahkan dia dakwahkan, nah tentunya kita cari guru yang seperti ini. Kalau ada ya Allah mudahkan. Tetapi jika tidak ada dan susah sekali mencarinya, maka tidak mengapa jamaah sekalian. Sekedar tadi kan tujuannya apa sih? Tujuannya ingin belajar membaca Al-Quran. Ya sudahlah, kita lihat memang dia punya potensi di situ. Guru ini bagus bacaan Qur'annya, tajwidnya, makhrajnya, bahkan hafalan juga banyak ya. Dan kita tahu kelemahannya, kita tahu minusnya, ya, kita tahu kekurangannya dari mengamalkan isi Al-Quran. Tapi sudahlah, karena kita nggak dapatkan ustadz atau guru yang sempurna kan, yang bisa totalitas seperti itu, maka tidak mengapa kita fokuskan saja, kita belajar kepadanya untuk bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik. Tahsin Al-Quran, perbaikan bacaan Al-Quran. Karena memang kesulitan untuk mencari guru yang menguasai secara ideal, ya. Dan kita memang melihat orang ini dari sisi membaca Qur'annya bagus. Cara mengajarkannya juga bagus. Dia punya metode yang bagus. Ya sudah tidak masalah. Kita ambil dari sisi itunya saja. Adapun ketika kita ingin memahami isi Al-Quran, maka kita bisa mengambil guru yang lain. Ya, kita berguru ini tidak boleh sedikit, harus banyak. Karena tidak ada yang sempurna sebetulnya. Tidak ada yang bisa menguasai semuanya secara totalitas sebetulnya. Ya, tapi kita hanya bisa melihat mana yang lebih banyak ilmunya atau kelebihannya dibandingkan yang lain. Ya. Jadi kadang-kadang ada suatu komunitas jamaah yang mereka mengkhususkan untuk belajar membaca Al-Quran kepada guru A. Ya, tapi ketika belajar untuk memahami isi Al-Quran, tafsirnya, maka mereka belajar ke guru B. Gitu ya. Nah, ketika mereka ingin supaya lebih baik lagi, bagaimana memahaminya dan termotivasi untuk bisa mengamalkan, dan mereka meresapi dan merasakan khusyuk. Ketika memahaminya, betul-betul mentadaburinya, betul-betul mereka merasakan kedekatan dengan Al-Quran, tentunya mereka cari lagi guru yang mereka mengamalkan isi Al-Quran.
Ya, kalau kita bisa mendapatkan semuanya itu yang baik. Tapi kalau memang tidak bisa, jamaah sekalian, ya bagaimana lagi? Ya, jadi kita fokuskan saja kita mau dapatkan apa ini? Belajar Al-Quran saja, bacanya, cara bacanya, ya sudahlah, terpaksa kita ke dia saja lah. Gak ada yang lain, masalah sulit masalahnya. Nah, tapi kalau kita sudah ingin berusaha memahami, kita pindah ke ustadz yang lain. Nah, ke ustadz yang lain pun ketika memahami, ternyata dia bisa jadi pun tidak mengamalkan semua isi Al-Quran. Padahal dia memahami. Ya, dan kita nggak punya ustadz yang lain misalnya. Nggak punya guru yang lain. Bagaimana lagi ya? Sedangkan dia yang paham tuh dia. Ya mau tidak mau kita belajar dengan dia. Tapi kalau yang kita miliki, guru itu banyak misalnya ya. Ini kan masalahnya di Amerika, bukan di Indonesia. Di Indonesia sih banyak ya, insya Allah yang dia pahami dan dia amalkan. Tapi masalah di sana mungkin dia memahami, tapi kita lihat kehidupan sehari-harinya, ya, gimana pembicaraannya, bagaimana apa kok. Ada juga hal-hal yang tidak diamalkan, tapi susah mencari yang memahami dan mengamalkan sekaligus. Ya sudahlah, kita terpaksa dengan dia untuk memang mempelajarinya, memang benar dia. Yang disampaikan benar, cuma dia sendiri memang belum secara totalitas mengamalkannya. Ya, jadi demikian ya. Ini sifatnya darurat, terpaksa, karena tidak ada pilihan yang lain. Maka kita sesuaikan dengan ilmu yang kita pelajari, apakah cara membaca Qur'annya ya dengan guru A, mungkin yang memahami maknanya, tafsirnya kepada guru B. Tapi andai kata kita mendapatkan adanya sosok guru yang lain, yang dia ini Masya Allah, baca Qur'annya bagus, kemudian dia memahami juga benar, kemudian dia mengamalkan juga ilmunya secara benar, Masya Allah, berarti kita belajar dengan dia. Karena apa? Kalau seseorang mengamalkan Al-Quran secara utuh, secara totalitas, dia mengamalkan apapun kata Allah dan Rasul, maka ilmu yang kita dapatkan barokah. Barokah ilmu kita. Ketika ilmu itu barokah, maka kita pun berdampak positif. Kita akan semakin semangat, bertambah iman, Allah pun akan jadikan kita ya semakin lebih baik untuk bisa bersungguh-sungguh menjadi yang lebih baik. Beda jemaah sekalian. Mohon maaf ya, survei membuktikan kalau kita berguru dengan guru itu banyak, tapi kalau guru itu guru yang ya, Masya Allah, dia orang yang ikhlas, dia orang yang mengikuti sunnah, akidahnya benar, ibadahnya benar, ilmunya juga benar, dan dia memiliki kedekatan tersendiri kepada Allah. Kedekatan hatinya dekat kepada Allah. Yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia kerjakan. Bahkan terkadang kelihatan sekali ekspresi rasa takutnya kepada Allah. Ekspresi rasa cintanya kepada Allah. Ekspresi rasa takutnya kepada Allah. Kita yang mendengarkan itu akan tersentuh. Dan kita akan terenyuh. Dan kita pun akan mudah meneteskan air mata. Ya, ada orang yang paham tapi bicaranya itu tidak dari hati. Ya, tapi ada orang yang paham dan dia mengamalkan barokah karena dia bicara dari hati. Dari hati tembus ke hati orang lain. Itu semuanya pemberian dari Allah. Terkadang kita lihat ada guru yang membahas temanya sama, bicaranya sama, ilmunya sama, ya. Wajahnya pun sama mungkin. Guru A, B, C sampai 10 orang. 10 orang, ilmunya sama, yang disampaikan sama, nggak ada perbedaan. Tapi kenapa ada di antara 10 orang ini yang lebih membekas, diterima oleh pendengar? Kenapa di antara 10 orang ini ada yang guru itu kalau bicara, orang itu lebih mudah memahami dan lebih mudah tumbuh rasa takut kepada Allah? Nah, berarti ada sesuatu pada orang tersebut. Di antara 10 ini misalnya nomor 5 atau nomor 7 misalnya. Sama yang disampaikan, dia menukil kitab tafsir, menukil hadis segala macam, tapi orang kok lebih bergetar hatinya ketika mendengarkan kajiannya. Orang lebih takut kepada Allah ketika mendengarkan penyampaiannya. Ada apa? Nah, bisa jadi mungkin dia lebih ikhlas, mungkin dia lebih memang lebih dekat kepada Allah, ya. Dan itu bukan dibuat-buat, tapi memang dari hatinya. Bukan ingin dipuji oleh manusia, ya, tapi Allah berikan kelebihan kepadanya
dan sehingga akibatnya dia barokah ilmunya, barokah imannya, barokah amalnya, dan berdampak positif yang sangat besar kepada orang yang mendengarkan dakwahnya. Di mana orang yang mendengarkan dakwahnya mudah sekali untuk tumbuh rasa takut kepada Allah, meneteskan air mata, dan semakin lebih baik. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Al-Imam Ibnu Jauzi. Ya, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Ya, di mana kalau beliau berdakwah menyampaikan kajiannya, kita baca dalam literatur, maka banyak sekali orang yang menangis. Banyak sekali orang yang bertaubat. Banyak sekali orang yang berubah. Banyak sekali orang yang kembali kepada Allah. Begitu juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika beliau menyampaikan sesuatu, banyak sekali orang yang menangis. Banyak sekali orang yang tumbuh rasa takut kepada Allah, bertaubat, berubah, berhijrah. Padahal ulama banyak. Tapi nggak semua ulama yang memiliki tekanan yang Allah berikan. Kelebihan itu nggak semuanya diberikan kepada sembarang orang. Memang karena ketakwaan dia, sehingga ketika dia berbicara itu lebih menembus kepada hati seseorang. Retorikanya, gaya bicaranya, ekspresinya, wajahnya, dan lain-lain. Ya, jadi inilah, mohon maaf sih agak panjang sedikit jawabannya. Jadi memang berguru itu tidak boleh sembarangan ya. Tetapi memang mencari guru yang komplit ilmunya tidak mudah. Ya, maka tadi saya katakan kalau seandainya memang kita fokus ingin belajar baca Quran saja, ya sudahlah, tidak apa-apa dengan orang tersebut, karena memang dia punya kemampuan di situ, meskipun secara amal, ya kita tahu sendiri bahwa dia belum mengamalkan secara totalitas. Tidak masalah, karena mencari guru yang bisa mengajarkan Quran sekaligus, dia bisa memahami, dia bisa mengamalkan, dan lain-lain, mungkin agak kesulitan ya. Ya, demikian. Semoga Allah mudahkan jamaah sekalian yang sedang berada di Amerika sana maupun di mana saja di bumi Allah ini, dimudahkan oleh Allah untuk semakin semangat memahami Islam, ya, semakin semangat untuk memahami Al-Quran, belajar baca Quran, jangan sampai salah, jangan sampai mundur, terus maju. Kita harus lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh, karena mumpung ada kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik. Dan yakinlah bahwa Allah, demi Allah akan tolong kita. Allah akan bantu kita. Kalau kita bersungguh-sungguh dan bersemangat, ikhlaskan niat. Yang penting itu. Terus maju ke depan, ikhlaskan niat, dan kuatkan tekad, keinginan, dan kemauan. Allah akan rubah kondisi kita menjadi lebih baik. Dia masih muda maupun yang sudah tua. Selama ada niat, tekad, semangat, kemauan, kesungguh-sungguhan, ya, Allah akan berikan kemudahan. Menjadi lebih baik. Siapapun dia, Allah akan berikan tambahan taufik dan hidayah, sehingga dia bisa mencapai tingkat target ketika sampai di dunia ini. Apa itu? Target kita di akhirat ingin masuk ke dalam surga. Apa target kita di dunia ini? Apa yang ingin kita capai ini apa sebetulnya? Target kita di dunia sampai mati adalah kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Itu saja. Ingin menjadi orang bertakwa. Kalau sampai mati ternyata kita dalam penilaian Allah bahwa kita orang bertakwa, selesai urusan. Dunia akhirat Allah mudahkan. Amal diterima. Doa dikabulkan. Hidup keberkahan. Diberikan taufik dan hidayah, dan matinya husnul khatimah. Kita mampu istiqomah, mampu khusyuk, mampu kita ya melakukan berbagai macam yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan seluruh perbuatan dosa. Kenapa? Takwa. Maka target di akhirat kita masuk surga, target di dunia sampai mati kita berjuang habis-habisan, mati-matian jamaah sekalian. Saya dan Anda sama-sama ini. Kita sama-sama manusia. Meskipun dengan banyaknya minus dan kelemahan ya, tapi kita punya target. Jangan sampai seorang muslim tidak punya target. Nggak boleh. Harus punya target. Bahwa kita punya target hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Sekali lagi saya ulangi. Target seorang mukmin yang bertauhid dan bertakwa hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Dari sisi apa? Iman, ilmu, dan amal. Dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Dari sisi apa? Iman, ilmu, dan amal. Ya, dan target ini kita inginkan terus berjalan supaya kita bisa menjadi orang bertakwa. Karena orang bertakwa lah ya pasti selamat di alam kubur.
orang bertakwa pasti selamat dari siksa neraka. Dan orang bertakwa, merekalah yang pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Allah jadikan kita semua keluarga juga hamba Allah yang bertanya, ahlul Quran. Selanjutnya ini waktu sudah habis Ustaz, ada satu pertanyaan lagi di chat, apakah kita cukupkan saja Ustaz? Kita ya, simpan. Dibacakan boleh nggak Pak? Boleh dibacakan Ustaz satu lagi? Nah. Boleh, silakan. Nah, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah amalannya supaya kita bisa meninggal di hari Jumat atau malam Jumat dan juga dalam keadaan husnul khatimah? Jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fiik ya. Bagaimana supaya kita bisa meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat? Wah, ini subhanallah pertanyaan yang sulit dijawab ini. Iya, jangan kita seperti itu ya. Sebaiknya permintaan itu adalah kita minta diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Itu yang terbaik. Husnul khatimah itu meninggalnya di hari apapun, baik. Dan kita lihat Rasulullah dan para sahabat, mereka tidak meninggal selalu di malam Jumat atau di hari Jumat. Ya, tetapi boleh-boleh saja ada harapan ya, keinginan, mudah-mudahan. Kenapa? Karena itu hari yang terbaik dan kita bisa disolatkan oleh banyak orang ketika selesai dari solat Jumat. Ya, kita bisa saja meminta kepada Allah, ya, wafatkanlah diriku ya Allah dengan kondisi husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kematian yang baik dan aku berlindung kepadamu dari kematian yang buruk. Itu sudah sebetulnya include ya, sudah masuk kepada masalah Jumat nanti. Jika Allah berkehendak, maka bisa jadi kita diwafatkan di malam Jumat atau di hari Jumat. Adapun cara-cara untuk mendapatkan husnul khatimah ini banyak sekali ya. Di antaranya adalah pertama, kita harus memiliki akidah yang benar dan ibadah yang benar. Ya, akidah dan ibadah kita harus benar, kita harus mengikhlaskan niat kita dalam beraktivitas apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Dan segera bertaubat kalau memang kita melakukan perbuatan dosa. Dan jangan menjadikan dosa sebagai kebiasaan, menjadi rutinitas, apalagi istiqomah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kedua ini hendaknya kita jauhi semua perbuatan yang haram, bahkan kita jauhi perbuatan yang makruh, kita jauhi perbuatan yang syubhat, bahkan kita tidak mau melakukan perbuatan yang sia-sia. Situ semakin baik lagi. Ya, jadi intinya perbaiki akidah dan ibadah. Yang kedua, kita jauhi semua perbuatan dosa. Kalaupun dosa terjadi, segera bertaubat dan jangan terus-menerus dalam perbuatan dosa. Yang ketiga, tentunya kita berusaha memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, kita sabar, ya, kita tidak mudah emosional, kita juga mudah memaafkan kesalahan orang lain, atau kita mudah minta maaf dan lain-lain. Ya, perbanyak akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Tidak dendam, tidak hasad, tidak iri, tidak dengki. Hati kita bersihkan. Orang yang akhlaknya mulia berarti hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih, insya Allah peluang untuk mendapatkan husnul khotimah sangat besar. Hatinya bersih. Dan hati bersih ini sebetulnya adalah dampak akibat dari akidah dan ibadah yang benar. Dan dengan hati yang bersih juga akhirnya orang itu dapat menjauhi perbuatan dosa. Maka perbaiki akhlak kita dan bersihkan hati kita. Semakin bersih hati, semakin baik akhlak kita, maka peluang untuk mendapatkan husnul khotimah sangat besar. Yang keempat adalah kita banyak-banyak berdoa. Minta kepada Allah agar diwafatkan secara husnul khotimah. Yang kelima, ya kita lakukan amal-amal yang Rasul sebutkan. Kalau amal itu dilakukan, maka orang itu akan matinya husnul khotimah. Lakukan amal-amal itu. Di antaranya adalah ketika kita sering bersedekah.
Di antaranya seperti itu ya. Rasul menyebutkan kalau bersedekah itu dia akan dijauhkan dari kematian yang buruk. Kematiannya jadi baik karena dia sering bersedekah. Atau amal yang lain yang Rasul sebutkan bahwa husnul khotimah itu kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan, yang nantinya dia mati dalam kebaikan, yaitu dia sering sholat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki tentunya. Sering melangkahkan kaki ke masjid. Ya. Atau dia suka menunggu sholat setelah sholat. Setelah selesai sholat, dia menunggu sholat berikutnya. Ini namanya ribat. Artinya seperti contoh sholat maghrib ya. Begitu selesai sholat maghrib, dia menunggu tetap di masjid bagi laki-laki, atau wanita di rumah tetap di atas sajadahnya, mungkin dia berzikir, baca Quran dan lain-lain, dia menunggu sampai datangnya waktu Isya. Ya, menunggu sholat setelah sholat. Itu namanya ribat. Nah ini diantara kebaikan yang Rasul sebutkan di hadis. Barang siapa yang mati dalam kondisi melakukan kebaikan seperti ini, maka dia mendapatkan husnul khatimah. Melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah, ya, kemudian dia menunggu sholat setelah sholat, atau tadi dikatakan bahwa dia suka bersedekah, ya, atau amal yang lain secara umum. Intinya memperbanyak amal kebaikan. Karena amal kebaikan itu yang banyak dilakukan, amal soleh yang banyak dilakukan, ya semakin banyak, semakin berkualitas, itu juga menjadi sebab orang itu akan mendapatkan husnul khatimah. Dan seterusnya ya, banyak sekali bagi jamaah sekalian yang ingin mendapatkan rinciannya, ya silakan mungkin bisa lihat artikel yang saya tulis di Telegram. Saya punya channel Telegram, ya, channel Telegram Najmi Umar, dan di dalam Telegram tersebut ada suatu artikel yang berjudul Kiat husnul khatimah. Nah, silakan lihat di situ poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan seterusnya. Bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan husnul khatimah? Tinggal dibaca artikel tersebut di Telegram Najmi Umar, bisa diklik, dicari judulnya seperti itu. Ya, demikian barangkali sampai di sini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang menjadi lebih baik, ya, lebih bertaubat, lebih kita berhijrah, ya, lebih banyak perubahannya, dan kita bertemu seperti ini pun karena Allah. Apalagi kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Subhanallah, ini salah satu bentuk amal soleh. Amal soleh kita adalah menuntut ilmu. Sampai malam ini kita belajar, subhanallah. Tapi kita niatkan karena Allah. Dan kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu illallah minhu, ya, fi hadal ayyam al-ashr." Ya, kata Nabi SAW, tidak ada amal-amal yang di mana amal saleh dilakukan pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai. Tidak ada amal, ya, amal-amalan dari amal saleh ini yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai dibandingkan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal yang kita lakukan dengan menuntut ilmu, kita belajar, ini merupakan amal yang lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari yang lain pada bulan-bulan yang lain. Ya, semoga Allah terima amal ibadah kita dan Allah tambahkan taufik dan hidayah, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga ya kita berharap Allah wafatkan kita husnul khatimah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi juga sesi tanya jawabnya hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada jamaah semua. Jangan lupa untuk follow juga akun sosial media Ustadz kita, Ustadz Najmi Umar Bakar, untuk mendapatkan faedah-faedah lainnya. Termasuk yang bertanya tadi, insya Allah bisa menemukan jawabannya di channel Telegram Ustadz Najmi Umar Bakar. Baik, insya Allah kita jumpa lagi di kajian-kajian berikutnya. Terima kasih, barakallahu fikum. Khairu da'wana, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah